Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Sosok wanita elegan berpakaian hijau samar-samar hadir di sana. Meskipun mereka berjauhan, Xiaoyan masih bisa merasakan keakraban dan kerinduan yang dalam di hatinya. Empat mata yang mengeras saling bertautan dari jarak yang jauh saat mereka saling memandang. Guchen perlahan berdiri, dia seperti melihat sosok dewi perempuan di puncak gunung, senyuman rumit muncul di wajahnya. Selama bertahun-tahun ini, satu-satunya pria yang bisa membuat sang dewi itu datang ke tempat ini secara pribadi kemungkinan besar adalah pria di depannya ini. Xiaoyan, ada perbedaan besar dalam pendapatmu di dalam klan Gu, semuanya akan baik-baik saja jika kamu dapat mencapai kelas Douseng. Jika tidak, kemungkinan besar kamu akan menemui banyak kesulitan. Karena itu kamu harus dapat mencapai apa yang kamu katakan, penglihatan nona muda seharusnya cukup baik, kata Guchen. Xiaoyan mengangguk, dari percakapannya dengan Guzen, dia bisa merasakan tekanan yang Sun Er hadapi di dalam klan Gu. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk bersama dengan Sun Er, bahkan klan Gu, gumam Xiaoyan di dalam hatinya saat kilatan tajam melintas di matanya. Kapal perang akhirnya perlahan berhenti di atas pegunungan. Semua orang di kapal berkumpul di depan kapal dan melihat pegunungan terjal di bawah dan merasakan doci kuat dari banyak ahli di dalam pegunungan. Semua orang di sini adalah tamu penting dari klan Gu, silakan lanjutkan. Cukup banyak orang yang dengan sopan menanggapi setelah mendengar suara tua yang bergema di seluruh kapal dan bergegas turun menuju ke bangunan megah di tengah pegunungan. Xiaoyan berdiri di depan kapal tanpa bergerak, matanya terpaku pada sosok elegan di kejauhan. Tian Huo dan King Lin berdiri di belakangnya, hanya mata Xiaoyi yang terkunci di kejauhan, emosi yang rumit muncul di matanya. Setelah menatap lama, sosok elegan di atas awan akhirnya mulai berjalan, pakaiannya berkibar saat dia berjalan melangkahi awan dan menuju ke depan di bawah banyak tatapan. Mata semua orang di kapal terlempar ketika mereka melihat kemunculan tiba-tiba wanita berpakaian hijau, kejutan muncul di mata mereka. Senyuman lembut perlahan terangkat ke wajah Xiaoyan saat dia menatap Sun Er. Xiaoyan keke, gumam Sun Er mengungkapkan senyuman di depan banyak tatapan sebelum melintas dan muncul di depan Xiaoyan. Kata-kata itu menyentuh bagian terlembut di dalam hati Xiaoyan, dia merasakan dorongan untuk memeluk sosok di depannya, namun hanya bisa menahannya. Gadis, kamu menjadi lebih dan lebih cantik. Kata Xiaoyan tersenyum seraya mengulurkan tangannya dan mengusap kepala Sun Er di depan banyak tatapan tertegun para prajurit terendam hitam. Guchen memandang Sun Er yang telah mengungkapkan senyuman indah dan hanya tersenyum pahit, dia jelas tahu bahwa senyuman semacam itu adalah sesuatu yang berkembang karena orang ini. Tampaknya hanya ketika dia berada di depan orang ini, Dewi yang acuh tak acuh ini benar-benar mengungkapkan emosi seperti itu. Bocah ini benar-benar terpikat pada Dewi perempuan dari klan Gu. Tidak heran orang-orang dari klan Gu memperlakukannya seperti itu. Namun bocah ini benar-benar terlalu berani, kata Hoyen menyaksikan adegan itu dari sudut kapal perang dengan wajah dipenuhi kekaguman. Ini tidak akan mudah, klan Xiao saat ini bukanlah klan Xiao yang dulu, kata Hoze, kamu seharusnya tidak meremehkan Xiaoyan. Mampu berjalan sejauh ini dari garis keturunan klan yang terbuang, bukanlah sesuatu yang dapat dicapai orang biasa, kata Hosan. Dua orang di sampingnya tanpa sadar mengangkat alis mereka saat mendengar pujian Huo Uan. Namun mereka tidak mengatakan apapun karena tidak terlalu mempercayai kata-katanya. Xiaoyan keke, bisakah kamu menemani Sun Er jalan-jalan? Kata Sun Er tersenyum, setelah itu dia berjalan menuju pegunungan. Xiaoyan di belakangnya perlahan menarik napas, dia sadar bahwa alasan Sun Er menunjukkan dirinya kepadanya adalah karena dia ingin menunjukkan tekadnya kepada orang-orang di klan Gu. Karena Sun Er bertindak tanpa rasa takut, dia jelas tidak akan bertindak pengecut. Sebuah kebanggaan melonjak di hatinya saat dia melirik Sun Er yang berjalan menuju pegunungan. Xiaoyan tersenyum dan melambaikan tangannya memimpin Xiaoyi dan lainnya. Setelah itu dia dengan cepat mengejar Sun Er. Namun persepsi spiritualnya yang tajam menangkap tekanan yang sangat kuat menyapu tubuhnya saat Xiaoyan meninggalkan kapal perang. Tekanan ini sangat kuat hingga membekukan ruang di sekitarnya. Ekspresi Xiaoyan nampak tenggelam saat dia merasakan perubahan ruang di sekitarnya. Api panas tiba-tiba meledak di langit menyebabkan gelombang api yang menakutkan menyebar saat nyala api melonjak di tubuh Xiaoyan. Suhu yang menakutkan itu menyebabkan cukup banyak orang di kapal perang mengungkapkan ekspresi terkejut.
Sungguh api surgawi yang kuat, gumam Huoze dengan kilatan aneh di matanya saat menatap tajam ke arah Xiaoyan di dalam gelombang api. Api berkobar yang menyebar menyebabkan ruang kosong di sekitarnya tiba-tiba terbelah. Pada saat ini, Xiaoyan melangkah dengan nyala api menyelubungi tubuhnya saat matanya terkunci pada tempat tertentu di pegunungan yang menekannya. Seruan terkejut muncul dari pegunungan setelah dia menyaksikan Xiaoyan memecah ruang padat dengan cara yang begitu mudah. Sungguh lancang, Panatua. Apakah kamu tidak tahu etika karena menyerang tamu dari klan Gu? Apa kau mencoba membuat orang lain berpikir bahwa klan Gu kita penuh dengan orang barbar? Kata Sun Er yang melintas dan muncul di samping Xiaoyan dengan tatapannya yang dingin saat matanya menyapu pegunungan. Nona muda terlalu serius. Kami belum pernah melihat anggota klan Xiao selama bertahun-tahun dan hanya ingin menyelidiki kekuatannya, kata seorang Panatua yang perlahan muncul di langit. Wajahnya yang dingin dan tegas mengandung ketidakramahan saat dia memelototi Xiaoyan. Dozun bintang 8, pikir Xiaoyan saat menatap pria tua berjubah abu-abu yang muncul dan tersenyum getir di dalam hatinya. Tampaknya ada cukup banyak orang di klan Gu yang membencinya. Panatua Guqian, hari ini adalah hari di mana klan Gu kita menerima tamu, tindakanmu ini agak berlebihan. Tinggalkan kami, saya harap Anda tidak akan melakukannya lagi, kata Sun Er yang suaranya bergema di langit. Dimengerti, kata Guqian dengan hormat seraya menangkupkan tangannya dan membungkuk ke Sun Er dan melirik Xiaoyan dengan acuh tak acuh sebelum berbalik dan bergegas ke pegunungan. Xiaoyan keke, apa kamu baik-baik saja? Kata Sun bertanya dengan lembut. Aku baik-baik saja, kata Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Xiaoyan keke, apakah kamu sekarang tahu mengapa aku tidak ingin kamu datang ke klan Gu lebih awal? Kata Sun Er menghela nafas. Xiaoyan tersenyum. Dia jelas tahu Sun Er tidak ingin dia datang ke klan Gu untuk diejek, karena itu dia berulang kali memintanya untuk meningkatkan kekuatannya sebelum datang mencarinya. Aku sudah mengerti apa yang akan aku hadapi sebelum datang ke alam Gu, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, kamu telah membantuku menahan mereka selama bertahun-tahun dan seharusnya giliranku, kata Xiaoyan tersenyum. Sun Er sedikit terkejut saat mendengar itu, dia tersenyum manis. Xiaoyan saat ini sudah memiliki kemampuan untuk menanggung semua ini bersamanya. Di puncak gunung nampak sesosok berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, matanya memperhatikan Xiaoyan dan Sun Er di langit dengan tatapan dingin. Orang ini akhirnya datang. Gu Yao, sepertinya hubungan antara Sun Er dan dia cukup baik, apakah kamu tidak berniat menyerah? Kata pria berjubah perak yang tiba-tiba muncul di depannya. Dia bukan anggota klan Gu, karena itu dia tidak bisa bersama dengan Sun Er. Aku akan membangunkannya, kata Gu Yao dengan tenang seolah menyebutkan masalah yang tidak penting. Bagaimana jika dia bersikeras untuk tidak pergi? Kata Gu Xia. Mata Gu Yao terangkat sedikit saat dia bergumam, kalau begitu biarkan dia mati. Mata Sun Er sekali lagi menyapu pegunungan yang luas sebelum melihat sosok di kejauhan, dia bisa merasakan niat membunuh samar yang sangat dingin. Gu Yao, jika kamu berani mencoba sesuatu yang lucu, aku pasti tidak akan melepaskanmu, pikir Sun Er mengepalkan tangannya saat ekspresi kemarahan melintas di matanya. Ayo pergi Xiaoyan keke, kata Sun Er perlahan menekan fluktuasi di dalam hatinya dan menoleh ke Xiaoyan di sampingnya hanya untuk menemukan bahwa mata Xiaoyan juga terkunci di tempat matanya berhenti sebelumnya. Orang yang sangat kuat, gumam Xiaoyan. Dengan persepsi spiritualnya, dia bisa merasakan aura yang sangat berbahaya menyebar dari sosok di kejauhan terkunci padanya. Cara biasa tidak berguna jika aku ingin benar-benar menghilangkan beberapa perlawanan dalam klan Gu, pikir Xiaoyan. Meskipun dia telah mengalahkan Ling Kuan dan Lin Xiu, namun mereka jauh dari cukup untuk membuktikan kekuatannya, mengalahkan mereka tidak akan membuat klan Gu memandangnya. Karena itu dia perlu menemukan ahli puncak dari generasi muda dalam klan Gu yang memiliki reputasi yang benar-benar hebat dan menjadikan orang itu lawannya. Saat ini, hanya ada 4 orang di klan Gu yang memenuhi persyaratan seperti itu. Mereka adalah 4 jenderal besar pasukan terendam hitam. Ayo pergi, kata Xiaoyan perlahan menarik matanya dan tersenyum pada Sun Er. Sun Er sedikit mengangguk, Xiaoyi dan lainnya mengikuti di belakangnya di depan banyak tatapan di sekitarnya. Gu Yao menatap ke arah kelompok Xiaoyan dengan senyum dingin terangkat di wajahnya, dia memang layak menjadi dari klan Xiao, apa kamu lihat tatapan yang dia lemparkan sebelumnya, kamu harus sadar apa artinya itu kan? Dia benar-benar ingin menantangmu, kata Gu Xia tersenyum. Tantangan? Sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau? Seru Gu Yao dengan senyum dingin. Besok adalah upacara orang dewasa, menurut aturan aku bisa memilih lawanku sendiri,
Aku akan memberinya kesempatan besok untuk Sun Er, dia akan memahami tindakanku di masa depan, kata Gu Yao yang sosoknya perlahan menjadi ilusi sebelum menghilang. Menarik sekali, sudah beberapa tahun sejak generasi muda dari klan Gu dan Xiao bertukar pukulan. Aku benar-benar ingin lihat apakah Xiao Yan ini bisa mengejutkan kita, kata Gu Xia yang suaranya bergema di atas gunung sebelum menghilang. Saat dipimpin oleh Sun Er, kelompok Xiao Yan tidak menuju ke tempat khusus dari klan Gu, sebaliknya mereka berhenti di depan sebuah rumah bambu di bagian terdalam pegunungan. Pada saat ini sosok tua Ling Ying tersenyum saat melihat kelompok Xiao Yan muncul di depan rumah bambu. Ling tua, kata Xiao Yan terkejut saat melihat sosok yang dikenalnya di depan rumah bambu. Dia segera tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Sudah hampir 10 tahun, tidak disangka Tuan Muda Xiao Yan telah mencapai tahap seperti itu. Ini benar-benar membuat aku malu, kata Ling Ying tertawa. Ayo masuk dulu, ini adalah tempat latihanku, jarang ada yang bisa datang ke sini. Aku pikir Xiao Yan keke tidak akan suka pergi ke tempat lain, kata Sun Er tersenyum. Xiao Yan mengangguk, lingkungan tempat ini sangat tenang dan itu cocok dengannya. Kelompok itu mengikuti Sun Er memasuki rumah bambu dan duduk di ruang tamu. Ketika Sun Er dan Ling Ying mendengar bahwa King Lin yang cantik memiliki mata ular bunga hijau, ekspresi terkejut melintas di wajah mereka yang juga telah mendengar tentang mata misterius ini. Tuan Muda Xiao Yan, waktu bagimu untuk datang ke klan Gu jauh lebih awal dari apa yang aku harapkan, namun saat ini dengan kekuatan Tuan Muda Xiao Yan, kamu memang memiliki kualifikasi untuk datang ke klan Gu. Nona muda akan bisa sedikit bersantai bersamamu di sini. Ada banyak orang di klan yang menyarankan untuk membawa semua orang dari klan Xiao ke alam Gu, namun Nona muda dan beberapa panatua menentangnya. Nona muda telah memasuki waktu retreat yang lama, hanya dengan melakukan itu dia akan dapat menekan saran dari orang-orang di dalam klan yang siap menyerang klan Xiao. Beruntung Nona muda akhirnya berhasil hingga bahkan beberapa panatua harus menyambutnya ketika mereka bertemu. Nona muda juga telah berusaha keras, kata Ling Ying. Ling tua, kata Sun Er menggelengkan kepalanya ke arah Ling Ying dan menunjukkan bahwa dia tidak boleh terus berbicara. Ling Ying tersenyum getir saat melihat Sun Er menggelengkan kepalanya. Orang tua sepertiku ini sepertinya tidak bisa diam, kata Ling Ying tersenyum. Xiao Yan tersenyum tipis, dia menatap Sun Er dan dengan lembut memegang tangannya. Sun Er, sudah sulit bagimu selama bertahun-tahun ini. Mulai sekarang aku akan mengatasi tekanan dari klanmu, kata Xiao Yan. Kemerahan cerah muncul di wajah Sun Er saat dia merasakan kehangatan yang dipancarkan dari tangannya, hatinya merasa sedikit senang. Terlepas dari seberapa kuat dia menunjukkan dirinya di depan anggota klannya, dia tetaplah seorang gadis, dia tampak puas karena usahanya selama bertahun-tahun bisa mendapatkan kata-kata ini. Xiao Yan keke, besok akan menjadi upacara dewasa dalam klan Gu. Upacara dewasa ini biasanya tidak ada sangkut pautnya dengan para tamu yang diundang. Namun karena kamu adalah anggota klan Xiao dan juga keterlibatanku, upacara dewasa ini pasti akan melibatkanmu. Menurut aturan, setiap anggota klan yang mengikutinya akan dapat memilih seseorang untuk bertarung. Tentu saja dengan kekuatan Xiao Yan keke saat ini, tidak banyak orang yang bisa mengalahkanmu bahkan di dalam generasi muda klan Gu. Namun, ada 4 orang yang kemungkinan besar tidak termasuk, kata Sun Er mengerutkan keningnya. Apakah 4 jenderal itu? Tanya Xiao Yan. Iya, kekuatan keempat orang ini semuanya berada di bintang 8 Douzun ke atas. Di antara mereka berempat, kemungkinan besar orang yang mengincarmu adalah yang disebut Jenderal Iblis, Gu Yao, kata Sun Er dengan suara yang dalam. Jenderal Iblis, Gu Yao, gumam Xiao Yan, orang yang tadi seharusnya dia bukan, kata Xiao Yan. Iya, kata Sun Er sedikit terkejut dan mengangguk. Bakat Gu Yao luar biasa, dia juga memiliki garis keturunan Doudi, semua orang dalam klan berharap aku bisa bersama dengannya. Setengah tahun yang lalu, dia juga telah menyebutkan hal ini kepada Dewan Panatua, namun aku menolaknya, alasannya karena Xiao Yan keke. Mengingat karakternya, dia pasti akan mengincarmu di upacara dewasa besok, kata Sun Er tersenyum getir. Xiao Yan sedikit mengangguk, jika dia kalah, anggota klan Gu tidak akan terlalu memikirkannya. Namun jika Gu Yao kalah, para panatua dalam klan Gu kemungkinan akan kesulitan menemukan alasan untuk menemukan masalah antara dia dan Sun Er di masa depan. Karenanya, dia tidak bisa kalah dalam pertarungan ini. Di puncak gunung malam hari nampak Xioi sedang berdiri dengan cantik, matanya menatap ke ruangan yang cukup terang tanpa membuat suara apapun, ekspresi rumit muncul di matanya.
Apa kamu belum istirahat? Kata Sun Er yang berjalan keluar dari hutan. Ini adalah alam Gu, sebenarnya tidak ada bedanya dengan dunia luar. Kata Xiaoyi menoleh dan menatap Sun Er yang berjalan perlahan. Tekanan yang harus dihadapi seseorang di sini jauh lebih besar daripada di dunia luar. Setiap beberapa tahun, warga keturunan akan membawa keturunan mereka ke tempat ini berharap akan ada seseorang dengan garis keturunan yang kuat di antara mereka, tetapi kebanyakan dari mereka berakhir dengan kekecewaan dan akhirnya bunuh diri di tempat, kata Sun Er melihat ke ruangan yang cukup terang. Karena kuat akan ada harga yang harus dibayar, kata Xiaoyi mengangguk dan menjawab dengan lembut. Terima kasih banyak selama bertahun-tahun ini, kata Sun Er menoleh dan melihat wajah cantik di sebelahnya. Apakah kamu mengacu pada Xiaoyan? Aku merasa cukup senang bisa membantunya, kata Xiaoyi tersenyum. Nampaknya dia tidak bisa banyak bersembunyi di depan Sun Er yang menyadari hatinya. Kamu seharusnya tidak mengucapkan kata-kata sembarangan, aku suka perasaan saat ini dan tidak ingin mengubah apapun, kata Xiaoyi. Namun dia akan terus bersikap bodoh jika kamu tidak mengatakan apapun, kata Sun Er tersenyum. Menurutku kamu juga harus waspada terhadap seseorang yang berhubungan dengannya kan, kata Xiaoyi. Apa maksudmu? Tanya Sun Er. Xiaoyi ragu sejenak tetapi tidak mengatakan apa-apa. Apakah yang kamu maksud adalah Medusa atau mungkin Cailin? Tanya Sun Er mengangkat kepalanya dan menatap langit yang dipenuhi bintang. Perasaan yang tidak diketahui muncul di matanya. Kamu memang menyadarinya, mengapa kamu bertindak seolah-olah kamu tidak menyadari apapun di depannya? Kata Xiaoyi. Xiaoyi jelas tahu dengan kemampuan pengumpulan informasi dari klan Gu, yang perlu dia lakukan hanyalah membuka mulutnya dan cukup banyak orang yang akan menyampaikan hubungan antara Cailin dan Xiaoyan. Jadi bagaimana jika itu masalahnya? Jangan bilang kalau aku harus marah di depannya dan membuatnya membunuh Cailin. Aku menunggunya untuk membicarakan masalah itu. Pada saat itu, aku akan dapat bertindak kejam dan menghukumnya, memungkinkan dia untuk memahami bahwa pria yang berubah-ubah dalam hal masalah hati tidak akan berakhir dengan akhir yang baik. Kata Sun Er. Xiaoyi melirik Sun Er, ada sedikit kemarahan di wajahnya saat ini. Baiklah, aku tidak ingin membicarakan masalah itu. Besok adalah upacara dewasa klan Gu, kamu juga harus istirahat lebih awal, mudah-mudahan, kamu bisa terus menemaninya di masa depan, kata Sun Er dengan cepat menghilang saat dia berbicara sambil tersenyum. Bagaimana denganmu? Kata Xiaoyi mengangkat alisnya saat dia bertanya. Alis Sun Er bergerak sedikit, tetapi dia tidak menjawab. Dia melambaikan tangannya berbalik dan berjalan ke rumah bambu di tengah gunung. Xiaoyi sedikit mengerutkan keningnya saat dia melihat punggung Sun Er, namun dia berhenti bertanya, tubuhnya berkedip saat dia mengikuti. Pegunungan Suci Gu telah menjadi semarak saat sinar pertama cahaya pagi tersebar dari langit. Banyak sosok melesat di langit, berbagai gong dan genderang yang diisi dengan keceriaan bergema di pegunungan. Pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka, Xiaoyan yang sudah berganti pakaian baru dengan cepat keluar dan melihat bahwa Sun Er sedang menunggunya. Xiaoyan keke, apakah kamu sudah cukup istirahat? Kata Sun Er tersenyum dan melangkah maju, tangannya dengan lembut merapikan pakaian Xiaoyan. Jika anggota klan Gu lainnya menyaksikan ini, kemungkinan mata mereka akan berubah menjadi merah sepenuhnya. Selama tahun-tahun ini, Sun Er yang anggun dan halus tampil seperti dewi di depan mereka. Mereka tidak bisa membayangkan betapa memilukannya pemandangan dewi mereka yang membantu seorang pria mengatur pakaiannya. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia merasakan tangan hangat menyentuh bagian depan dadanya. Fluktuasi muncul di hatinya sebelum dia dengan cepat menarik emosinya, matanya menatap ke kejauhan pada banyak bangunan sebelum berkata, upacara orang dewasa akan segera dimulaikan? Iya, ayo pergi, kata Sun Er tersenyum. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan seekor binatang bertanduk tunggal yang tampak kuat mengepakkan sayap putihnya dan terbang keluar dari hutan sebelum berhenti di depan semua orang. Tubuh Sun Er berkedip dan muncul di punggung binatang bertanduk tunggal, kelompok Xiaoyan dengan cepat bergegas mengikutinya. Kecepatan binatang bertanduk tunggal itu sangat cepat, dalam beberapa menit mereka telah tiba di tempat banyak bangunan berdiri dan mendarat di tengah bangunan. Dengan Sun Er menemani mereka, kelompok Xiaoyan tidak diragukan lagi adalah yang paling menarik perhatian, karena itu banyak tatapan aneh dari sekitar terlempar pada saat mereka melompat turun dari binatang bertanduk tunggal itu. Ayo pergi, kata Sun Er mengabaikan banyak tatapan, dia memanggil kelompok Xiaoyan sebelum memimpin mereka dengan cepat menuju ke tengah stadion besar yang ditutupi aura kuno. Cukup banyak panatua telah duduk di sekitar stadion. Langkah Sun Er tidak berhenti dan terus berjalan menuju kursi di tengah,
kelompok Xiaoyan di belakangnya ragu-ragu sesaat sebelum mengikuti. Namun langkah kaki Sun Er baru saja memasuki area tengah ketika dua prajurit berbaju emas menyilangkan tombak panjang mereka untuk memblokir kelompok Xiaoyan. Ekspresi Sun Er segera berubah saat dia mendengar itu, kemarahan muncul di wajahnya. "Minggir," kata Sun Er. Kedua prajurit berbaju besi itu terkejut ketika mereka mendengar suara dingin Sun Er. Mereka sedikit ragu-ragu. "Nona muda, tidak perlu mempersulit mereka. Ini adalah tempat yang istimewa. Siapapun yang belum secara khusus diundang oleh klan tidak diizinkan masuk. Mohon mengertilah," kata Panatua Guqian. "Nona muda, kakak laki-laki benar. Meskipun Xiaoyan adalah teman baikmu, dia belum memenuhi persyaratan," kata seorang Panatua yang lain. Kilatan dingin melonjak di mata Sun Er saat mendengar itu, cahaya emas menyala di matanya. Hambatan berulang oleh orang-orang tua ini tampaknya benar-benar membangkitkan amarah di dalam hatinya. "Guqian, Gusu, apakah kalian berdua orang tua yang tidak tahu malu dengan melakukan yang tidak benar? Aku juga malas melihat kalian berdua membuli seseorang. Namun kalian berdua telah menindas Akademi Jiananku, apa menurutmu aku akan lembut seperti dulu?" Namun sebelum Sun Er benar-benar marah, sosok tua melesat di langit. "Mang Tianqi," seru Guqian dan Gusu terkejut saat melihat sosok tua muncul di ruang terdistorsi di depan banyak tatapan tertegun. Mang Tianqi mengangkat tangannya dan dua pilar douci yang berisi cahaya petir melesat ke arah Guqian dan Gusu di bawah. "Kamu," kata Guqian dan Gusu sangat marah saat melihat sosok tua ini menyerang sesuka hatinya dan segera mundur dengan ekspresi jelek. Dua kilatan petir melesat ke angkasa, namun sebelum petir bisa menyerang tubuh keduanya, kekuatan tak terlihat tiba-tiba menyebar dan memblokir dua kilatan petir. Xiaoyan melihat sosok tua yang turun dari langit. Dia tercengang ketika melihat wajah yang agak akrab itu karena dia telah menemukan bahwa lelaki tua yang telah campur tangan dan membantunya sebenarnya adalah lelaki tua misterius yang dia temui di kolam petir saat itu, yang selalu berkata, "Apakah ini benar? Apakah itu benar? Itu kamu?" kata Xiaoyan. Kamu kepalamu, tahukah kamu bagaimana menjadi sopan? Panggil aku kepala sekolah," kata Mang Tianqi seraya mengusap jenggotnya. "Kepala sekolah?" kata Xiaoyan sedikit bingung. Sesaat kemudian dia akhirnya tercengang saat melihat orang tua dengan nama keluarga Mang Cik di depannya. Kamu adalah kepala sekolah Akademi Jianan?" tanya Xiaoyan tercengang. "Selain aku siapa yang berani menyebut dirinya Mang Tianqi?" kata Mang Tianqi tersenyum saat mengamati Xiaoyan. Tidak buruk. Orang tua Suqian itu tidak membohongiku, dia akhirnya mengajar seorang siswa yang tampaknya dapat diterima." Sudut mulut Xiaoyan bergerak-gerak saat dia menatap pria tua yang tersenyum di depannya. Untuk sesaat, dia merasa sulit untuk menghubungkan orang tua ini dengan ketua akademi dalam dari Akademi Jianan yang sangat misterius. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.